Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sakinah sekalian, berjumpa lagi bersama saya Reno Sang Penghulu dalam channel YouTube kesayangan kita, Reno Ar-Rawi YouTube channel. Sahabat sakinah sekalian, tetap dukung perkembangan channel YouTube tercinta kita ini ya, dengan like, share sebanyak mungkin, subscribe bagi siapapun yang baru menemukan YouTube channel ini, untuk mendukung perkembangan channel kita tercinta ini, memberi manfaat lebih banyak dan lebih luas lagi. Sahabat sakinah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit lagi beberapa hal tentunya tentang kepenguluan, tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari kantor urusan agama kecamatan, khususnya bagi penghulu. Sahabat sakinah sekalian, sekarang kita dalam perjalanan dari rumah menuju kantor. Alhamdulillah hari ini cerah, tapi agak sedikit mendung. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat untuk menebar manfaat, memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sahabat sakinah sekalian, beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pernikahan, dan harus kita pahami bahwa pernikahan itu mempunyai rukun ya. Nikah ada 5 sebagaimana yang kita pelajari, yaitu calon suami, calon istri, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, dan ijab kabul. Maka kelima rukun nikah ini harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan. Pada video sebelumnya pernah saya share tentang bagaimana kalau seandainya wali nikah itu jauh gitu ya. Pernah juga saya bahas bagaimana mengetahui urutan wali nikah. Kalau ingin mengetahui, silakan lihat video-video yang kita share sebelum video ini, sahabat sakinah sekalian. Sahabat sakinah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja beberapa hari yang lalu saya memeriksa calon pengantin. Itu ada sedikit permasalahan dalam masalah perwalian ya. Jadi latar belakangnya bahwa Catin ini berstatus duda janda. Tapi duda janda ini ingin kembali lagi ya dengan mantan suami, mantan istri yang lama. Jadi ada si A, si B sudah pernah menikah, kemudian terjadi perceraian, cerai gugat. Sudah kita bahas bahwa cerai gugat tidak bisa rujuk. Tapi dalam perjalanan waktu setelah selesai masa iddah, ini kedua orang yang pernah bercerai ini ingin kembali. Ya, ingin kembali menjadi suami istri. Tentunya harus bagaimana sahabat sakinah sekalian? Harus melakukan pendaftaran nikah seperti biasanya, seperti orang yang belum pernah menikah, atau seperti pendaftaran nikah biasa normal saja, bukan rujuk ya. Maka dalam proses pendaftaran nikah mereka ini ada permasalahan. Apa itu masalahnya sahabat sakinah sekalian? Yaitu pihak keluarga dari Catin Putri ini tidak setuju kalau dia kembali lagi kepada mantan suaminya. Padahal baik saja sebenarnya. Karena mereka ini tidak setuju, maka pihak keluarganya itu membuat banyak dalih lah untuk agar supaya tidak kembali, sampai kepada derajat bahwa wali nikahnya tidak ingin menjadi wali nikah kalau seandainya dia menikah lagi dengan mantan suaminya. Bahkan diancam beberapa hal gitu ya. Karena hal tersebut mereka mendaftar ke KUA, kemudian saya periksa, saya teliti dan sebagainya. Akhirnya saya anjurkan mereka untuk berbicara baik-baik dengan walinya gitu. Kabarnya, informasinya bahwa walinya itu sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, kakak kandung dari calon pengantin putri. Dengan dialog, dengan kita bangun, kemudian beberapa informasi yang saya gali, akhirnya saya sarankan kepada Catin Putri dan
calon suaminya ini, yang dulu juga mantan suaminya, untuk bertemu dengan walinya, berbicara baik-baik, berharap, memohon agar walinya dapat hadir dalam pernikahan mereka nanti menjadi wali nikah gitu. Ya, menjadi wali nikah. Setelah bertemu dengan walinya, saya tidak tahu perbincangan apa yang terjadi antara mereka ya. Tapi waktu calon pengantin putri itu sampai ke KUA kembali, dia menangis. Dalam keadaan menangis dan berbicara terbantah-bantah kepada saya. Akhirnya saya katakan, tidak usah nangis Mbak, nanti kita bicarakan dengan baik-baik. Akhirnya saya ajak ke ruangan konsultasi, kemudian kita ngobrol. Akhirnya dia bercerita bahwa walinya tetap tidak ingin menjadi wali. Akhirnya ya, karena hal tersebut kita buatkan penolakan pernikahan ya, sahabat Sakinah sekalian. Sahabat Sakinah sekalian, kita sekarang sudah berada di kantor Urusan Agama Kecamatan Ngolahan, Kabupaten Jepara ya. Kita lanjutkan. Setelah penolakan itu kita terbitkan, maka itu menjadi bahan bagi calon suami dan calon istri itu untuk mengajukan persidangan wali moko, wali adol ya. Ini saya ceritakan hanya sebagai latar belakang cerita saja bahwa terjadi kasus demikian, dan banyak kasus-kasus yang lain dengan wali moko atau wali adol dengan latar belakang cerita yang berbeda-beda. Tapi intinya bahwa saat ada terjadi pernikahan atau saat terjadi pendaftaran nikah sementara walinya tidak ingin menjadi wali, maka kita pihak KUA akan mengeluarkan penolakan ya sahabat sekalian. Penolakan itu menjadi dasar bagi catin tersebut untuk maju ke pengadilan agama untuk sidang wali adol. Nanti dalam persidangan tersebut itulah akan ditentukan oleh hakim bagaimana proses selanjutnya pernikahan tersebut, walinya siapa dan seterusnya. Jadi demikian sahabat Sakinah sekalian, bahwa wali adol itu harus melalui penetapan pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama ya. Tidak bisa serta-merta misalkan walinya membuat surat pernyataan tidak ingin menjadi wali dan pernyataan tersebut diberi materai, ditandatangani, ada saksi dan diketahui pihak siapapun, kemudian langsung pindah ke wali hakim. Tidak bisa, karena peraturan Menteri Agama mengatakan bahwa wali adol itu atau penetapan wali adol itu berdasarkan penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama. Jadi tidak serta-merta langsung ditetapkan pihak siapapun kemudian pindah ke wali hakim, tidak. Tetap harus minta persetujuan atau penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama. Jadi seperti itu sahabat Sakinah sekalian, bahwa apapun yang terjadi dalam kasus pernikahan semuanya sudah diatur oleh peraturan kita. Dan sudah ada jalan keluarnya ya. Tidak serta-merta buntu, tidak ada jalan keluar, tidak, semuanya ada jalan keluarnya. Maka kasus apapun yang terjadi jangan khawatir, silakan datang ke KUA dan nanti akan kita proses pendaftarannya, dan kemudian kalau ada apapun halnya, insya Allah kita pihak KUA akan memberi jalan keluar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi demikian sahabat Sakinah sekalian, bahwa apapun itu wali harus ada dalam sebuah pernikahan. Kalau wali tidak bisa hadir karena jauh, ada jalan keluarnya, dan sudah kita bahas pada video kita sebelumnya. Kalau seandainya wali tidak ingin menjadi wali sementara dia paling yang berhak menjadi wali, maka wali adol harus dengan penetapan pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama, tidak langsung ditetapkan tanpa proses persidangan. Jadi demikian sahabat Sakinah sekalian, kalau terjadi berbesar hatilah dan lanjutkan proses persidangan dengan wali adol sampai terbit penetapan dari pengadilan agama. Setelah ada, maka pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan ya. Jadi Jatin
terkadang sebelum melaksanakan persidangan sudah menentukan tanggal nikahnya. Maka pada kasus kemarin saya katakan harus berbesar hati, sabar. Kalau seandainya persidangan selesai dan ada putusan dari persidangan waliadol, maka tanggal yang diharapkan bisa dilaksanakan, ya kita laksanakan. Tetapi kalau seandainya sampai tanggal yang diharapkan untuk pernikahan sementara persidangan tidak bisa, maka harus bersabar sampai sidang selesai. Demikian sahabat sekian sekalian, tetap dukung channel kita cinta ini, Reno Arawi YouTube channel, dengan subscribe. Bagi yang baru mendapatkan channel ini, like sebanyak-banyaknya, share dan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita agar video-video kami bermanfaat lebih luas. Dan sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Allah yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.